Pirsa, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyingkirkan menteri yang tidak seirama memicu spekulasi akan adanya reshuffle kabinet. Soal kinerja dan backing politik diyakini akan menjadi pertimbangan utama. Lalu benarkah kabinet merah putih saat ini belum Prabowo banget? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Uma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Siapa yang bandel, siapa yang gablek, tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Rabu malam, 5 Februari lalu, Ormas terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU, menggelar acara puncak peringatan hari lahir ke-102 di Istora Senayan, Jakarta. Acara ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tampak hadir sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menko Polhukam Budi Gunawan, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono. Tampak hadir juga mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Saat memberikan pidato di hadapan hadirin, Presiden Prabowo Subianto membuat pernyataan yang mengejutkan. Presiden memberi ultimatum kepada anggota kabinet yang tidak bekerja dengan baik dan bandel hingga korup akan disingkirkan dan disanksi tegas. Apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang gablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Tak pelak, pernyataan Prabowo ini memicu spekulasi reshuffle kabinet. Sejumlah menteri pun angkat bicara. Tapi saya anggap sebagai peringatan bagi siapapun yang membantu presiden di posisi manapun. Tidak hanya para kabinet, mungkin juga di bawah-bawah. Itu kan haknya prerogatif dari presiden. Ya, jadi tentunya presiden memiliki hak sesuai dengan konstitusi, ya harus dihormati. Ya, dan itu tentunya para menteri ya harus siap. Ya, siapapun yang di reshuffle oleh presiden ya harus siap. Ya, itu adalah kewenangan penuh presiden. Oke, Namun, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Suphi Dasko Ahmad mengaku mendengar ada menteri di Kabinet Merah Putih yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto. Ya, saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana, tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Astacita dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat. Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang sirama. Nah, apakah itu yang dimaksud? Nanti kita akan lihat seperti apa. Ya. Oke. Sedangkan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait meyakini Presiden Prabowo telah mengantongi nama-nama menteri yang bakal terkena reshuffle. Meski begitu, ia tidak tahu kapan reshuffle akan dilakukan. Kewenangan Pak Prabowo sebagai Presiden itu hak prerogatif, bisa mengganti para menterinya kapan saja. Apalagi kalau beliau bilang sudah daplek. Saya kok melihat pasti sudah ada di kantongnya beliau. Tinggal kapan momennya mungkin akan ada reshuffle.
Bagi pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, reshuffle kabinet sangat mungkin dilakukan Presiden Prabowo. Tapi melakukan reshuffle kabinet pada 100 hari pertama, dia nilai terlalu cepat. Karena itu, timing reshuffle itu belum diketahui. Pertama saya memaknai pernyataan Pak Prabowo di Harla NU sebagai SP1 ya. Jadi udah surat peringatan pertama itu udah jatuh ya. Tetapi apakah berlanjut ke SP2 hingga pemecatan atau reshuffle, itu saya kira masih perlu waktu untuk menguji, dan sekaligus saya kira Pak Prabowo masih memerlukan informasi lebih jauh terkait dengan capaian-capaian yang didapatkan oleh 48 menteri ya, karena 100 hari melakukan reshuffle kalau tidak ada kejadian yang berkaitan dengan kasus hukum sepertinya kok terlalu pendek, terlalu singkat untuk melakukan reshuffle kecuali ada kasus hukum. Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo Subianto dikenal dengan sifat akomodatifnya yang sangat tinggi terhadap semua kekuatan politik di Indonesia. Meski begitu, dalam proses pembentukannya, tawar-menawar politik sangat terlihat. Wajar jika dalam perjalanannya sejumlah nama di kabinet kurang memenuhi ekspektasi Presiden. Dengan kata lain, Kabinet Merah Putih saat ini belum Prabowo banget. Apakah ukuran SP1 itu didasarkan pada variabel apa misalnya? Kurang seirama itu apa ukurannya? Ya. Tentu Pak Don Dasko ya yang paling paham ya, karena beliau yang mengeluarkan istilah kurang seirama. Nah, kurang seirama ini kan kalau ditafsirkan secara verbal itu artinya Pak Prabowo punya visi, yang bersangkutan punya rute yang lain. Menteri yang bersangkutan tidak satu arah, tidak satu visi dengan apa yang diinginkan oleh Presiden. Tidak satu visi ini banyak, ya. Kan muncul juga itu pernyataan-pernyataan yang sepertinya keluar seolah-olah tidak sesuai dengan ekspektasi Presiden. Presiden Prabowo kan punya beberapa fokus yang kelihatan sekali itu. 1, MBG, 2, penguatan sektor pertahanan, 3, penguatan sektor ketahanan dan swasembada energi dan pangan. Ada 4 itu ya. Nah, beberapa yang saya kira sedang dicek itu Zilvia, apakah ada menteri yang tidak sesuai dengan garis besar visi Presiden atau tidak. Nah, kemudian ukuran berikutnya adalah apakah lebih banyak noise-nya ataukah voice-nya. Dan terakhir, nah ini ukuran paling penting, karena bagaimanapun menjadi menteri itu bukan semata-mata ukuran teknokratik, tapi ukuran politik. Nah, pada titik itu menteri-menteri yang punya backup partai, suka tidak suka, diakui atau tidak, itu punya cantolan atau backup yang memadai. Dalam Kabinet Merah Putih, apa yang disebut cantolan politik itu bisa 2, yaitu partai politik dan pengaruh mantan Presiden Joko Widodo. Siapa yang akan tergusur, kita tunggu.